Dulu kita pernah punya domba yang hampir lumpuh ya sobat sekalian, yang dia berdiri sendiri aja susah gitu. Kemudian kita datangkan dokter hewan kita yaitu dokter Heru. Kemudian beliau bilang bahwa domba ini kekurangan kalsium. Nah, sejak saat itu kami menambahkan rangsum pakan kalsium atau kapur sekitar 1-2% yang berbentuk tepung dan grit, kita tambahkan gitu ya. Dan untuk domba-domba yang bunting yang kelihatannya lemas ya sobat sekalian, atau kelihatan bahwa dia ini kekurangan kalsium, maka kita suntikan dengan kalsinat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hai sobat sekalian, bertemu kembali bersama saya Iin Endrawati, owner dari Bahagia Farm Indramayu yang beralamat di Desa Sukajati, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di video kali ini kami akan membagikan sistem pakan yang ada di Bahagia Farm Indramayu. Oke, kami di Bahagia Farm Indramayu sobat sekalian menggunakan pakan hijauan, komplit feed dan konsentrat. Dan untuk memenuhi domba kami yang jumlahnya sekitar 200 ekor, kami mempunyai lahan rumput, odot dan pakcong seluas 1,2 hektar sebagai bank pakan. Apakah pernah terjadi masalah pakan di Bahagia Farm Indramayu? Tentu saja pernah ya sobat sekalian, karena yang kita tahu adalah bahwa unsur pakan itu yang utama pertama adalah serat, kemudian yang kedua adalah protein, dan yang ketiga adalah karbohidrat. Dan yang juga harus ada adalah unsur mineral dan vitamin sebagai katalisator. Dulu kita pernah punya domba yang hampir lumpuh ya sobat sekalian, yang dia berdiri sendiri aja susah gitu. Kemudian kita datangkan dokter hewan kita yaitu dokter Heru. Kemudian beliau bilang bahwa domba ini kekurangan kalsium. Nah, sejak saat itu kami menambahkan rangsum pakan kalsium atau kapur sekitar 1-2% yang berbentuk tepung dan grit, kita tambahkan gitu ya. Dan untuk domba-domba yang bunting yang kelihatannya lemas ya sobat sekalian, atau kelihatan bahwa dia ini kekurangan kalsium, maka kita suntikan dengan kalsinat. Jadi secara prinsip kami di Bahagia Farm Indramayu belum menemukan atau mengalami kendala atau masalah untuk masalah pakan ini ya sobat sekalian, karena kami sangat menyadari ketika awal kami beternak, kami sudah mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari. Karena beternak itu kita harus siap gitu ya, harus siap dengan pakan. Kita sudah harus siap bank pakan kita, kemudian jenis-jenis pakan kita seperti apa, dan sumber pakannya itu seperti apa. Jadi ini yang kita harus persiapkan sebelum domba-domba itu datang ya. Dan kami di sini sendiri ketika domba itu mau datang itu jauh hari sebelumnya, sekitar 3 bulan sebelumnya kami sudah menanam rumput dan fermentasi ampas tahu dari industri perumahan ya, industri tahu di perumahan sekitar kandang kami. Bagaimana nih cara mengatasi masalah pakan? Begini ya sobat sekalian, untuk cara mengatasi pakan yang kita tahu bahwa kos terbesar dalam beternak adalah pakan itu sendiri ya, sekitar 65% sampai 75% dari total biaya operasional. Untuk ini kita harus mencari potensi pakan yang ada di sekitar kita. Tentunya nih ya sobat sekalian, setiap daerah bisa berbeda. Selain menyiapkan bank pakan atau lahan rumput,
kami juga mencari limbah pertanian yang ada di sekitar kita seperti jerami kacang, jerami kedelai, tebon jagung, dan lain-lain ya, yang harganya sangat murah. Bahkan kita hanya menyiapkan kendaraan dan tenaga kerja untuk mengambilnya. Bahan-bahan limbah pertanian ini bisa dibuat fermentasi atau complete feed bila volumenya banyak. Kita hanya siapkan saja drum-drum biru untuk fermentasi anaerob. Pakan yang digunakan di Bahagia Farm Indramayu adalah pertama, pakan hijau segar yaitu pakcong, odot, rumput liar, dan rambahan. Diberikan itu di sore hari. Kemudian yang kedua, pakan ampas tahu yang dicampur dengan dedak dan tumpi jagung plus garam dan mineral yang diberikan pada malam dan pagi hari. Kemudian yang ketiga adalah pakan konsentrat atau fermentasi untuk domba yang menyusui dan cempe-cempe yang berumur lebih dari 1 bulan. Nah, untuk pembuatan pakannya, untuk hijauan segar kami mengambil 2 hari sekali. Kemudian campuran ampas tahu setiap hari. Dan untuk konsentrat bisa sebulan sekali tergantung dari bahan-bahan yang tersedia. Untuk proses pembuatannya nih ya sobat sekalian, bisa sobat sekalian lihat dengan detail ya di channel YouTube kami Bahagia Farm Indramayu volume keempat dengan judul apakah pakan fermentasi untuk breeding domba itu aman? Ya, oke, bisa sobat sekalian lihat di situ ya. Itu jelas sekali proses pembuatannya. Nah, kalau ditanya nih ya sobat sekalian, apa sih keunggulan pakan di Bahagia Farm Indramayu? Jadi begini, sebenarnya ini bukan keunggulan ya sobat sekalian, karena kita tahu bahwa biaya pakan mempunyai porsi terbesar dalam operasional ternak, termasuk model breeding yang sekarang kami lakukan. Nah, karena kita berada di desa, selain bank pakan yang kita punya, kita juga memiliki sumber-sumber pakan tambahan nih, seperti industri tahu rakyat yang bisa kita ambil ampasnya. Kemudian di sekitar kita juga banyak pabrik seleb atau penggilingan padi yang bisa kita beli dedaknya dengan harga relatif murah. Lalu limbah pertanian seperti jerami kacang tanah, kedelai, serta tebon jagung. Sedangkan pakan tambahan lain seperti ampas kecap, ampas kacang hijau, bungkil kopra, dan lain-lain sampai lebih dari 7 macam, serta molase, garam, premix, dan sebagainya masih kita beli. Dan tentunya kita masih evaluasi ya sobat sekalian, di mana ketemu harganya harus semurah-murahnya tapi masih harus memenuhi syarat untuk breeding. Secara prinsip menurut kami setiap daerah mempunyai keunggulan yang berbeda-beda tergantung potensi masing-masing ketersediaan bahan pakan yang murah dan memenuhi syarat untuk breeding atau fattening. Pola pakan di Bahagia Farm Indramayu kami memberikan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Namun jika memang dibutuhkan, kelihatan domba-domba kami masih lapar gitu ya, siang hari pun bisa kami berikan lagi, karena prinsipnya domba-domba kami ini jangan sampai kelaparan, apalagi untuk domba-domba yang sedang bunting. Nah, untuk berapa banyaknya ya itu sudah kami hitung ya, sekitar 5-7% dari total berat tubuh domba. Pakan merupakan unsur yang sangat penting dalam usaha breeding, terutama sewaktu domba bunting dan menyusui. Hal ini akan menentukan kualitas dari cempe di kemudian hari. Apalagi konsep di Bahagia Farm Indramayu dalam breeding adalah dalam rangka pemuliabiakan domba, di mana diharapkan nanti domba-domba hasil breeding di Bahagia Farm Indramayu mempunyai kualitas yang unggul untuk bisa dikembangbiakan lagi oleh peternak-peternak rekanan atau partner dari Bahagia Farm Indramayu dan bisa memajukan peternak domba Indonesia. Untuk tips pakan bagi peternak yang bisa kami bagikan yaitu pertama,
Unsur pakan itu yang utama yaitu satu, serat, kemudian kedua, protein, dan ketiga, karbohidrat. Sedangkan yang juga harus ada adalah unsur mineral dan vitamin sebagai katalisator yang harus terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah manfaatkan potensi sumber pakan di sekitar kita sehingga kos pakan atau biaya pakan bisa ditekan serendah-rendahnya tapi masih bisa memenuhi syarat nutrisi. Bagi subscriber Gaper dan Bahagia Farm Indramayu, jangan lupa tanggal 22 dan 23 Oktober 2022 kami Bahagia Farm Indramayu bekerjasama dengan Edu Ternak dan Gaper mengadakan workshop peternak domba di Bahagia Farm Indramayu. Jangan lupa pastikan Anda adalah salah satu pesertanya karena kuota terbatas. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Maju terus peternak domba Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!